Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini kita bersama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman Tuhan pada saat ini. Kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk memberikan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan kami dapat melakukannya. Berkatilah kami pada saat ini, supaya kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama telah belajar tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Untuk Perjanjian Baru kita sudah mulai dengan satu tokoh Alkitab, itulah Stefanus. Dan saat ini kita akan melihat tokoh yang kedua, yaitu Yakobus. Nah, Yakobus yang mana? Karena ada beberapa ya. Sebelum kita melanjutkan bagian ini, mari kita bersama membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat 21 dan 22. Matius pasal 4 ayat 21 dan 22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama Yakobus dalam Perjanjian Baru tidak asing tentunya. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris kita mengenalnya James. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Yakobus. Nah, ada beberapa nama Yakobus di dalam Alkitab, kita akan lihat bersama-sama supaya nanti kita tidak tertukar-tukar. Ini Yakobus yang mana yang akan kita sama-sama lihat. Dalam Injil Perjanjian Baru ada beberapa orang yang bernama Yakobus selain dari Yakobus anak Zebedeus. Yang pertama adalah Yakobus anak Alfeus. Dia seorang dari 12 rasul juga. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam Matius pasal 10 ayat yang ketiga dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Ia biasa disebut dengan Yakobus muda, anak Maria. Disebut muda, sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya itu kecil. Mungkin karena perawakannya kecil, makanya disebut sebagai Yakobus muda atau Yakobus yang kecil itu. Lalu yang berikut adalah Yakobus ayah Yudas, seorang dari 12 rasul yang tertera di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-16 dan juga ada dalam Kisah 1 ayat yang ke-13. Dan ada Yakobus, adik tiri Tuhan Yesus atau adik dari segi biologis ya. Dia adalah anak dari Maria dan Yusuf setelah kelahiran Yesus. Ada dalam Matius pasal 13 ayat 35. Yang di kemudian hari, Yakobus, saudara Tuhan Yesus ini menjadi pemimpin sidang pertama di Yerusalem, pemimpin jemaat Yerusalem, dan juga sebagai penulis kitab Yakobus. Nah, ini adalah nama-nama Yakobus yang ada di dalam Perjanjian Baru. Tapi secara khusus kita akan melihat Yakobus anak Zebedeus. Siapa Yakobus anak Zebedeus? Yakobus anak Zebedeus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan dia adalah saudara kandung dari Yohanes.
Pasti Bapak Ibu tahu bahwa Yohanes pun adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Kita akan mempelajari kisah tentang Yakobus anak Zebedeus ini, dan kita akan meneladani bagaimana perjalanan hidupnya sebagai seorang murid Kristus, dan dia setia sampai akhir. Mari bersama kita melihat setidaknya ada 3 bagian yang akan kita perhatikan tentang pribadi Yakobus ini. Yang pertama, Yakobus memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi murid. Yakobus memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi murid. Bapak Ibu, dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-10b, ketika Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya di tepian danau Genesaret, waktu itu Tuhan Yesus mengajar banyak orang dengan berada di atas perahu. Lalu kemudian Tuhan Yesus meminta Simon Petrus bersama dengan para muridnya untuk menebarkan jala, karena memang pada saat itu mereka sudah menebarkan jala tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan mujizat Tuhan terjadi di sana, bahwa mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Lalu ada satu kalimat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, dan di sana ada Yakobus juga. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Panggilan untuk menjadi murid. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan bersama tentang latar belakang dari keluarga Yakobus ini. Yakobus dan Yohanes, tadi saya sudah sampaikan bahwa mereka adalah bersaudara. Mereka disebut sebagai anak-anak Zebedeus. Siapa ibu mereka? Kalau bapaknya Zebedeus, ibu Yakobus disebutkan dalam Matius pasal 27 ayat 56, dia adalah seorang saksi atau melihat secara langsung peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan ibunya bernama Salome. Markus pasal 15 ayat yang ke-40. Jika dihubungkan dengan Yohanes pasal 19 ayat 25, maka Salome ini sebenarnya adalah saudara dari Maria, ibu Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita lihat hubungannya secara biologis, Yakobus itu adalah sepupu dari Tuhan Yesus. Supaya kita tahu dulu ya, bagaimana kaitannya Yakobus dengan Tuhan Yesus sebagai saudara secara biologis. Siapakah ayah Yakobus yang disebut Zebedeus itu? Yang jelas bahwa di dalam Alkitab dijelaskan pekerjaan Zebedeus itu adalah seorang nelayan. Dalam Markus pasal 1 ayat 20 kita ketahui bahwa dia memiliki pekerja atau yang disebut dengan orang upahan. Itu berarti bahwa dia bukan nelayan biasa, tapi dia adalah nelayan yang memiliki kedudukan lebih, karena dia punya orang-orang upahan. Dia adalah orang yang berada, Bapak Ibu. Bahkan sebuah tradisi menyebutkan bahwa keluarga Yakobus itu memasok ikan untuk keluarga imam besar. Jadi memang bukan nelayan biasa, tapi sudah masuk di golongan imam besar untuk menyediakan makanan bagi mereka. Jelaslah faktanya bahwa Yakobus itu berasal dari keluarga yang berada. Nah, saudara, yang menarik adalah sifat Zebedeus. Kalau kita melihat bahwa dia adalah seorang yang ada dari kalangan berada, tapi dia sangat takut akan Tuhan. Kenapa? Karena terlihat dari dia tidak keberatan anak-anaknya meninggalkan pekerjaan dan mengikut Tuhan Yesus.
Itu luar biasa, 2 loh anaknya Bapak Ibu, baik Yakobus maupun Yohanes. Ketika mereka sedang menjala atau sedang membereskan jala mereka, karena pekerjaannya adalah sebagai nelayan, lalu mereka meninggalkan jala mereka dan meninggalkan ayahnya. Zebedeus nggak protes ya, tapi memberi anak-anaknya untuk menjadi pengikut Kristus, memberi anak-anaknya untuk melayani Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Sekiranya anak-anak dari Bapak Ibu berkata kepada Bapak Ibu, "Bapak, Ibu, saya mau meninggalkan pekerjaan saya dan saya mau mengikut Tuhan sepenuhnya, mau melayani Tuhan." Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Ini bicara tentang panggilan. Dan Zebedeus adalah seorang tua yang bijaksana dan memberikan anaknya, memberikan izin kepada anaknya untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Dia juga tidak keberatan. Ini juga bagus ya. Bila istrinya lebih banyak waktu mengikut dan melayani rombongan Tuhan Yesus. Jadi Salome ini adalah salah satu dari perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Dari Lukas pasal 8 ayat 3. Jadi sebagai kepala keluarga, Zebedeus adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Memberi anak-anaknya untuk melayani, mengizinkan istrinya juga melayani dengan kekayaan mereka. Luar biasa ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak izinkan ibu-ibu melayani. Amin. Belajar dari Zebedeus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu tadi bapaknya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Yakobus sendiri, dia rela melepaskan profesinya sebagai seorang nelayan dan meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi salah satu muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melepas pekerjaan dan melayani Tuhan sepenuhnya itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi dia adalah seorang yang seharusnya melanjutkan bisnis keluarga, Bapak Ibu. Dia penerus dari Zebedeus. Tapi dia mau tinggalkan itu. Bahkan dalam bagian firman Tuhan tadi yang kita baca, Matius 4 ayat 21 sampai 22, ada kata segera di sana. Dia nggak berlama-lama. Ia taat pada panggilan Tuhan. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Seharusnya dia punya peluang untuk melanjutkan bisnis keluarga yang pasti memberi keuntungan kepadanya. Tapi dia mau tinggalkan itu. Memang tidak semua orang harus melayani dengan meninggalkan jalannya. Ada juga mereka yang terpanggil melayani tetap bekerja dengan jalannya masing-masing. Jala ini bicara tentang profesi atau pekerjaan. Tidak apa-apa. Tapi yang jelas bahwa setiap orang dipanggil untuk diselamatkan, tapi juga menjadi alat keselamatan. Setiap orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang ada di sekitar mereka yang dipanggil untuk melayani Tuhan, maka kita pun harus memberikan dukungan. Atau kalau kita adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani, maka mari kita memberi diri sepenuhnya. Entahkah menggunakan jala kita, ataukah kita harus meninggalkan jala dan sepenuhnya mengikuti Tuhan. Nah saudara, kenapa Yakobus bersedia menjadi murid Tuhan Yesus? Kalau kita perhatikan bahwa Yakobus adalah sepupu dari Tuhan Yesus, jadi sebenarnya dia pasti mengenal Tuhan Yesus sejak kecil. Bahkan mungkin mereka tumbuh kembang bersama-sama. Tuhan Yesus bukan pribadi yang baru ditemuinya saat itu. Dia kenal siapa Yesus. Ada kemungkinan yang lain, Yakobus mendengar tentang Tuhan Yesus melalui cerita Yohanes. Karena Yohanes adalah salah satu murid dari Yohanes Pembaptis.
yang terus berbicara tentang anak domba Allah yang akan datang itu. Bisa jadi. Atau juga ketika Yakobus ada bersama dengan para murid yang lain atau bersama Simon Petrus dan Yohanes, dia menyaksikan mujizat yang luar biasa. Di dalam hatinya bertumbuh sebuah keyakinan. Dia inilah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus meminta dia untuk mengikuti dengan membereskan jalannya, Yakobus pun segera bergegas meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Tuhan Yesus. Inilah fakta bahwa Yakobus mengalami perubahan hidup, berbalik menjadi pengikut Kristus. Inilah yang disebut dengan titik balik dalam kehidupan seseorang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita juga mengalami apa yang dialami oleh Yakobus? Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri dengan semua kesenangan yang hanya kita pikirkan adalah kita menikmati hidup. Tapi, sudahkah kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus? Berbalik 180 derajat dari kehidupan lama kita dan menjadi seorang pengikut Kristus. Yakobus meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Dan itu yang Tuhan ingin. Kita pun meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus. Mari kita memperhatikan bagian yang kedua. Masih tentang Yakobus. Bahwa Yakobus sedia untuk berada dekat dengan Tuhan. Kalau tadi di awal dia meresponi panggilan Tuhan, tapi bukan hanya dia mengikut, bahkan dia mau selalu ada dekat dengan Tuhan. Dan ini komitmen yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang ketika dipanggil untuk mengikut Tuhan, dia mengikut. Tapi dalam perjalanan mengikut Tuhan, dia tidak dekat dengan Tuhan. Tapi Yakobus mengambil kesediaan atau komitmen untuk berada dekat dengan Tuhan Yesus. Dalam Markus pasal 14 ayat 33 disampaikan di sana, dan ia, maksudnya Yesus, membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Benar bahwa Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid. Tapi dari 12 murid itu, ada 3 orang yang selalu diajak kemana saja oleh Tuhan Yesus. Dan 3 orang ini adalah orang yang sangat dekat. Bahkan kalau kita baca dalam Markus 14 ayat 33 tadi, peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Ketika dia sedang mengalami keadaan takut dan gentar. Dia ada bersama dengan 3 orang ini. Dan salah satunya adalah Yakobus. Yakobus termasuk orang atau pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Nah saudara, keputusan Yakobus untuk mengikut Tuhan adalah keputusan yang tepat. Karena memang Tuhan Yesus memilih dia untuk menjadi salah seorang dari 12 muridnya. Pilihan Yesus tidak sembarangan. Ingat, pada waktu Yesus memilih murid-muridnya, dia mengambil waktu untuk berdoa semalam-malaman. Artinya, dia sungguh-sungguh mendoakannya. Dan jika Yakobus menjadi salah satu dari 12 muridnya, karena pilihan Tuhan tepat bagi dia. Bahkan ketika Yakobus berada dekat dengan dia. Apakah Tuhan Yesus mau dekat dengan Yakobus karena Yakobus punya karakter yang baik? Nah, Bapak Ibu, Tuhan memilih Yakobus bukan dilatar belakangi oleh kepribadiannya.
Ini yang namanya kasih karunia ya Bapak Ibu. Sebab kalau kita melihat kepribadiannya, sebenarnya Yakobus ini termasuk orang yang berwatak keras, ambisius, emosinya kurang terkontrol. Hampir sama ini bersaudara ini dengan Yohanes. Makanya Tuhan Yesus memberi gelar kepada mereka, kepada kedua orang ini, dengan sebutan Boanerges, yang artinya anak-anak guru. Karena kemarahan mereka seperti halilintar kayaknya. Meledak-ledak. Orang yang berwatak keras. Kalau kita lihat hal ini, membawa kita pada sebuah kesadaran. Siapa sih di antara kita yang punya kepribadian sempurna? Tidak ada. Tapi yang tidak sempurna ini yang dipanggil Tuhan untuk menjadi murid. Yang tidak sempurna itulah yang dipanggil Tuhan untuk mendekat kepadanya. Dan ini nyata dalam kehidupan Yakobus. Bukan hanya Yakobus menjadi salah satu rasul saja, tapi dia menjadi salah satu dari 3 orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, bersama Petrus dan Yohanes. Saudara, Injil mencatat banyak peristiwa di mana Yesus bersama dengan ketiga orang ini. Termasuk ketika Yesus berbicara dengan Musa dan Elia, dengan wajah yang bercahaya dan pakaian putih bersinar. 3 orang ini yang menyaksikannya. 3 orang ini yang mengalami suasana sorga. 3 orang ini yang rasanya tidak mau berpindah dari tempat itu, karena mengalami keadaan damai sejahtera yang luar biasa. 3 orang ini karena dekat dengan Tuhan, mereka mengalami Tuhan lebih lagi. Dan pengalaman bersama dengan Tuhan membentuk pribadi Yakobus. Ingat ya, dekat dengan Tuhan membawa kita mengalami perubahan hidup, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kedekatan Yakobus dengan Tuhan membawa dia juga mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Kalau kita tadi melihat bagaimana dia adalah seorang yang berwatak keras, ambisius. Dalam Markus pasal 9 ayat 33 sampai 34, dia ingin menjadi yang terbesar dari antara 12 muridnya. Bahkan ibunya juga datang untuk minta sendiri kepada Tuhan Yesus, supaya anak-anaknya boleh duduk di sebelah kanan dan kiri. Tapi kebersamaan Yakobus dengan Tuhan Yesus mengikis karakter-karakter yang tidak serupa Kristus. Tuhan mengajari Yakobus. Sampai dengan keras Tuhan Yesus berkata, "Apakah kamu dapat meminum cawan dan dibaptis dengan baptisan yang seperti akan dialami oleh Tuhan Yesus?" Kamu ingin menjadi yang terbesar. Kamu ingin menjadi yang tertinggi, terhebat. Tapi apakah kamu siap menghadapi penderitaan karena mengikut aku? Dan ini cara-cara Tuhan Yesus untuk mengikis kepribadian yang tidak berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjawab tentang siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiri. Itu adalah Bapa yang menentukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membentuk cara pandang, membentuk karakter yang menjadi serupa Kristus. Itulah yang Tuhan kerjakan ketika seorang datang mendekat kepadanya. Yakobus memiliki amarah yang bergejolak, seperti gemuruh halilintar, katanya seperti itu.
Waktu Tuhan Yesus datang ke sebuah desa di Samaria dan orang di sana menolak Tuhan Yesus, Yakobus marah. Yakobus bersama dengan Yohanes dalam Lukas 9 ayat 52 sampai 56. Sampai dia berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" katanya. Itu saking marahnya. Orangnya kan meledak-ledak. Kelihatannya seperti membela Tuhan Yesus. Tapi ternyata sikap yang demikian tidak berkenan kepada Tuhan. Ini termasuk yang diproses oleh Tuhan dalam kedekatan Yakobus dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya bagi kita, dalam hal apa Tuhan sedang memproses hidup kita? Karakter apa yang tidak serupa Kristus yang terpelihara dalam hidup kita pada saat ini? Dan Tuhan mau memprosesnya. Kalau diproses Tuhan itu pasti sakit rasanya ya. Ini kan teguran kalau kita lihat untuk Yakobus. Tuhan bisa memakai banyak cara untuk memproses hidup kita. Tapi jangan terus menjauh dari Tuhan. Karena semakin kita menjauh, proses itu tidak secara intensif bekerja. Tapi makin kita dekat dengan Tuhan, maka kita makin diproses oleh Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Fakta selanjutnya yang dialami oleh Yakobus adalah dia termasuk salah seorang yang bertekun menantikan janji Bapa untuk menerima Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat, Yakobus berkumpul bersama murid-murid yang lain dan perempuan-perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menanti-nantikan. Siapa sih orang yang bisa menanti-nantikan? Itulah orang yang sabar. Dari yang tidak sabar, yang wataknya keras, dari orang yang meledak-ledak, dibentuk Tuhan menjadi orang yang taat, menjadi orang yang menanti-nantikan janji Bapa, menjadi orang yang bertekun sehati dengan orang lain, mau berdoa bersama. Dekat dengan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Mari kita memperhatikan bagian yang ketiga dari pribadi Yakobus. Yakobus adalah pribadi yang tetap setia sampai akhir. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua, berbicara tentang bagaimana akhir hidup Yakobus. Fakta tentang Yakobus di mana ketekunan Yakobus dalam menantikan janji Bapa bukan tanpa hasil. Yakobus menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula. Ia juga berani memberitakan Injil meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. 3 pribadi yang dekat dengan Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin gereja di masa itu. Dan salah satunya Yakobus. Tapi kalau kita memperhatikan dalam Kisah pasal 12 ayat 1 dan 2, bagaimana Raja Herodes menginginkan kematian Yakobus. Dan dia menyuruh untuk membunuh Yakobus dengan pedang. Tradisi masyarakat kuno mengatakan bahwa sebelum dibunuh oleh Herodes, Yakobus berangkat menuju Hispania dan mengadakan perjalanan pemberitaan Injil di Galicia, di Spanyol, di Guimarães, Portugal, dan Rates. Apa artinya? Bahwa dia sungguh-sungguh memberi diri sepenuhnya untuk pemberitaan Injil. Mulai dari dia meresponi panggilan Tuhan, dia mau dibentuk oleh Tuhan, dan dia mau hidupnya sepenuhnya untuk memberitakan kabar baik. Sampai pada akhirnya ia harus mati. Yakobus menjadi martir kerasulan yang pertama.
Dia rasul yang pertama dari 12 rasul itu yang meninggal sebagai martir. Kematiannya ini menggenapi perkataan Tuhan Yesus yang tadi sempat saya sebutkan dalam Markus 10 ayat 39. Apakah engkau sanggup meminum cawan? Yang artinya, sanggupkah engkau mengalami kematian bagi kerajaan sorga? Pada waktu ditanya, Yakobus berkata, "Iya, aku dapat meminum cawan itu." Dan betul bahwa ia mati sebagai martir karena mengikut Tuhan Yesus. Yakobus mati kira-kira pada tahun 44 Masehi oleh perintah Herodes Agripa yang pertama, yang menyuruh anak buahnya agar Yakobus dihukum mati dengan pedang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang Yakobus tidak banyak dituliskan di Kisah Para Rasul. Namun Rasul Yakobus, ia adalah satu pemimpin gereja mula-mula di samping Petrus dan Yohanes. Dan dia melaksanakan mobilisasi misi luar biasa, memberitakan kabar baik kepada banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejarah gereja mencatat Yakobus dalam kematiannya. Menjelang Yakobus dieksekusi, Clement dari Alexandria mengisahkan bahwa salah seorang yang menangkap Yakobus tersentuh oleh pengakuan iman Yakobus, hingga ia menjadi orang Kristen dan dieksekusi bersama Yakobus. Salah satu prajurit yang menangkap Yakobus menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Sebelum dibunuh, prajurit yang percaya itu merangkul Yakobus dan dia berulang kali mengatakan minta maaf kepada Yakobus. Tapi Yakobus berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dengan penuh sukacita, Yakobus dan prajurit yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menjalani hari-hari hidup kita sampai dengan hari ini. Sudahkah kita memberi diri sepenuhnya? Taruhlah tidak sampai memberikan nyawa kita untuk menjadi martir, kecuali memang Tuhan mengizinkannya. Tapi sudahkah kita maksimal dengan semua orang yang bersentuhan dengan diri kita? Mereka dapat mendengar kabar baik. Entahkah itu anak-anak kita, entahkah pasangan kita, entahkah tetangga kita, sahabat-sahabat kita, entahkah pembantu yang ada di rumah, asisten rumah tangga kita, yang tiap hari bertemu. Yakobus luar biasa sekali. Bahkan orang atau prajurit yang mau membunuh dia pun mendengar kesaksian tentang Kristus dan mau memberi diri sampai mati, percaya kepada Yesus. Untuk itulah kita ada di dunia ini. Yakobus telah menjalankan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi hidupnya. Apakah kita juga mau menggenapi segala rencana Tuhan di dalam kehidupan kita dengan memberi diri sepenuhnya untuk menjadi pengikut Kristus yang dibentuk oleh Tuhan, tetapi juga setia sampai akhir? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mati sebagai martir adalah seperti benih yang mati untuk menumbuhkan tumbuhan yang baru, tanaman yang baru, untuk menumbuhkan pohon yang baru yang menghasilkan buah-buah yang banyak. Kekristenan semakin dihambat, semakin merambat.
gereja Tuhan, semakin banyak orang yang teraniaya, bahkan mati, akan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Penganiayaan yang Tuhan izinkan terjadi di Yerusalem, yang akhirnya hampir semua murid-murid Tuhan Yesus mati sebagai martir, menunjukkan buah-buah yang bernilai kekal sampai dengan kita pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena kami telah belajar dari tokoh Yakobus. Tuhan, biarlah kami meresponi panggilan-Mu dengan menjadi murid Kristus yang mau meninggalkan segala sesuatu dalam kehidupan lama kami dan masuk dalam kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Ada di antara kami yang dipanggil Tuhan untuk melayani dengan menggunakan jala, tapi ada yang tanpa jala menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani-Mu. Tolong kami untuk taat ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya dalam perjalanan mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Bentuklah kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ada karakter-karakter yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan jamah kami, ubahkan itu Tuhan. Berikan kesabaran kepada kami untuk tinggal taat kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami. Tuhan Yesus, bawalah kami menjadi pribadi-pribadi yang setia sampai akhir hidup kami. Dan dalam perjalanan hidup kami, ada lagi jiwa-jiwa yang kami persembahkan kepadamu untuk percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum percaya kepadamu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kesaksian tentang kabar baik di dalam Engkau Yesus Kristus bagi semua saudara yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Materaikanlah dalam hati kami. Saat ini kami berdoa, menaikkan doa syafaat kami sepenuhnya kepadamu. Pertama-tama berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, Kau melawat bangsa kami. Membawa bangsa kami dalam keadaan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hamba-Mu Bapak Luhut Panjaitan bersama dengan Ibu. Terima kasih karena Tuhan menempatkan mereka di tengah-tengah bangsa ini. Berikan kekuatan, kesehatan, hati yang terus terarah kepada Tuhan. Pakai mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati dalam kehidupan secara pribadi. Berikan kekuatan, kesehatan dalam keluarga juga. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami secara khusus Tuhan. Presiden, wakil presiden, dan semua aparat pemerintahan kami. Tuhan memberkati. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan menjadi pribadi yang sedia untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah bangsa ini. Gereja-gereja Tuhan di negeri ini juga menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini bersyukur karena Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah pandemi yang ada. Angka penyebaran semakin melandai. Ini semua karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kami berdoa supaya semuanya kembali lagi normal ya Tuhan. Menyerahkan semua tim medis yang ada di garis depan dalam membuat angka penyebaran dari COVID ini semakin melandai. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa juga ya Bapa, menyerahkan untuk Adel sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini, Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa
yang dalam keadaan duka cita, kesedihan, ataupun memiliki pergumulan, Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, bawalah hati kami semakin melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk para tenaga utusan, para misionaris di berbagai tempat di belahan dunia ini. Tuhan Kau memberkati, supaya mereka tetap efektif menyampaikan kabar baik, sehingga segala suku, kaum, dan bahasa dapat mendengar Injil-Mu dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami hanya mengalaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengakhiri persekutuan kita bersama. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.